Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kito TVRI Bengkulu, tentunya bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus bersama dengan Dokter Wenti dan juga Dokter Putri tentunya. Langsung saja kita kembali mendengarkan untuk penjelasan slide dari Dokter Putri. Silakan dokter. Ya. Oke. Tadi yang saya maksud ya. Dia agak lupa. Jadi intinya kalau pasien ini dia diberikan susu yang bebas laktosa, salah satunya susu soya. Oke, ini tadi ya. Jadi selain PKU dan galaktosemia, pasien-pasien dengan berkebutuhan khusus ini mereka juga dicek apakah ada risiko untuk terkena sindrom metabolik ataupun hipotiroidisme kongenital. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena ini penyakit yang memang nanti ada komplikasinya, dan pada anak berkebutuhan khusus itu kan dia kan banyak permasalahan yang mungkin mereka tuh tidak bisa mengutarakan gitu. Misalnya mungkin dia ada sesak nafas atau mungkin ada demam, ada nyeri badannya, tapi mereka itu ada beberapa anak-anak yang dia kurang bisa mengekspresikan, kurang bisa menyatakan. Karena pada anak-anak yang mungkin tidak berkebutuhan khusus, mereka bisa langsung bilang, "Ibu atau Mama, ini saya sakit atau demam," begitu. Atau rasanya kalau di sekolah tuh kurang konsen, itu kan bisa mereka sampaikan dengan lebih mudah dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi pada anak ini memang pendekatannya harus kita lebih aktif sebagai orang tua dan juga sebagai tenaga medis dan juga orang-orang di sekitarnya. Jadi memang harus diperiksakan secara dini. Kenapa? Karena usia anak itu kan dia golden ages-nya itu di 2 tahun pertama. Jadi sebelum 2 tahun alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga kalau dilakukan terapi bisa dilakukan terapi lebih cepat, dan prognosisnya atau kemajuannya atau hasil dari terapinya itu bisa insya Allah bisa lebih bagus begitu. Oke. Ini ya, jadi kalau bisa disimpulkan pemeriksaan fisiknya dari berat badan, tinggi badan, tadi ada lingkar kepala, ada pemeriksaan laboratorium. Selain itu juga pada pemeriksaan lain ada pemeriksaan saraf ya, pemeriksaan neurologis, contohnya seperti tonus otot, motorik, kekuatan ototnya ya, refleksnya, pemeriksaan jantung dan parunya, kemungkinan ada kelainan bawaan, apakah ada kelainan bawaan, kelainan jantung ataupun paru, itu juga harus diperiksa. Kemudian ada pemeriksaan mata dan telinga atau pemeriksaan indera ya, untuk dilakukan screening apakah ada gangguan sensori. Contohnya kalau pendengaran mungkin kita bisa tes ya, apakah dia ini dari tanpa alat dulu kita bisa panggil mungkin anaknya. Jadi ada namanya KPSP ya. KPSP itu untuk menilai perkembangan anak di usia berapa anak sudah bisa ngapain begitu. Jadi bisa kita coba panggil apakah dia menoleh atau tidak. Nah, itu salah satu untuk menilai perkembangan sang anak. Sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan alat-alat. Oke. Ini tadi sama aja ya, intinya adalah pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan fisik itu direkomendasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu ada juga pemeriksaan alergi ya, karena pada anak-anak berkebutuhan khusus ini juga ada risiko terkena alergi. Dan kalau alergi itu kita tidak tahu alergi apa sampai kita menyadari begitu. Misalnya kita makan A, terus kita tiba-tiba gatal atau bengkak. Nah, itu baru kita tahu. Untuk pada anak-anak biasanya bisa juga dites panel alergi ya di laboratorium untuk dilakukan pengetesan beberapa jenis alergen dan melihat responnya di tubuh itu seperti apa. Contohnya pada anak ini dia lagi santuy ya, jadi dilakukan pengecekan beberapa alergen, kemudian dilihat apakah ada reaksi terhadap alergen tersebut, sehingga ibunya nanti bisa lebih waspada. Kalau sudah ditahu, nanti kalau sudah sekolah juga bisa diberitahu kepada pihak sekolah bahwa anaknya alergi ini, alergi itu begitu, untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut. Kapan perlu pemeriksaan tambahan? Ketika penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, lalu ada perubahan perilaku mendadak tanpa pemicu ya,
Yang ketiga ada kejang, muntah, atau gangguan tidur. Dan yang terakhir sudah dilakukan terapi perilaku tetapi tidak ada kemajuan begitu. Ini dilakukan pemeriksaan tambahannya kalau sudah ada gejala seperti ini. Selanjutnya mungkin akan dilakukan penjelasan ya oleh Dr. Wenti. Oke, jadi itu dia penjelasan tentang dari dokter ini ya, dokter Putri, tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus nih ya. Nah, sebelum ke dokter Wenti, nah mungkin terapi-terapi yang ini kan ada terapi juga nih ya kan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, terapi yang diberikan itu contohnya apa saja sih dokter Wenti? Oke, jadi untuk terapi anak berkebutuhan khusus, misalnya ya autisme atau ADHD. Jadi kalau sering pertanyaannya tuh gini Mas, apakah anak-anak dengan autisme atau ADHD bisa sembuh? Iya. Ya kan? Sering pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah tidak bisa disembuhkan. Oke. Kenapa? Karena itu bukan penyakit. Jadi ADHD atau autisme itu adalah sebuah gangguan perkembangan pada otak. Jadi pada anak-anak berkebutuhan khusus ini yang pada kondisi seperti ADHD ataupun autisme itu yang bermasalah adalah perkembangan otaknya. Iya. Jadi itu bukan suatu penyakit seperti infeksi yang bisa disembuhkan. Benar gitu sekali ya. Jadi dia itu cara kerja otaknya yang berbeda dengan anak-anak lainnya atau orang-orang lainnya. Cara kerjanya saja yang berbeda sehingga menyebabkan perilaku, kemudian regulasi emosinya, kemudian tingkah lakunya menjadi berbeda. Nah, tujuan dilakukan terapi adalah supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi dapat berperilaku mandiri Ya. tanpa bantuan orang lain, bisa bersifat produktif. Artinya ketika dia dewasa, dia mampu bekerja, mampu bersosialisasi, mampu berbaur dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah mencapai potensi terbaik dari si anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi itu ya. Ya, tujuannya Tujuan dari terapi itu dilakukan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Benar sekali. Ya. Dan lagi untuk anak berkebutuhan khusus itu terapinya akan berbeda-beda. Ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan khusus dari anak. Oke. Katakanlah gini Mas, autisme. Pada penyakit anak ada 2 orang anak didiagnosa dengan autisme, itu kebutuhannya pasti akan berbeda. Oh, jadi nggak sama terapinya Benar sekali, ya? terapinya Oke. nggak akan sama. Kita akan menyesuaikan dengan case by case-nya sendiri. Jadi terapinya pun tidak bisa oleh satu dokter biasanya. Dia akan ada kolaborasi. Mungkin ke dokter anak, ke dokter jiwa, ke dokter gizi mungkin, atau ke dokter neuro, kemudian ke psikolog, lalu ke bagian fisioterapi, macam-macam. Jadi dia akan ada multidisiplin atau kolaborasi antar profesional. Oke, complicated ya. Benar sekali. Aduh, baik kalau gitu langsung silakan dokter dengan penjelasan slide-nya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi khusus pada anak yang Tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Putri bahwa ada namanya identifikasi kebutuhan khusus dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab tadi ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah deteksi dini sebenarnya ya. Jadi semakin cepat didiagnosa, ditegakkan, maka semakin baik hasil penanganan jangka panjangnya. Kenapa semakin baik? Semakin cepat diintervensi, maka hasilnya atau yang ingin kita capai akan semakin bagus. Masa golden age-nya adalah 0-5 tahun. Kenapa? Karena ada pada beberapa anak kebutuhan khusus seperti ADHD itu bisa ditegakkan ketika usianya 4 tahun ke atas. Jadi makanya golden age-nya adalah 0-5 tahun ya. Adalah periode emas perkembangan otak dan respon terhadap terapi ya. Nah, ini yang identifikasi kebutuhan khusus tadi ya, untuk menentukan apakah anak juga memiliki kondisi medis tertentu seperti mungkin ada tiroid tadi ya, atau mungkin ada disertai dengan penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan pencernaan seperti galaktosa tadi ya, kemudian gangguan tidur, gangguan makan yang nantinya tujuannya adalah untuk menyesuaikan penanganan medis dan non medisnya. Oke, baik. Kita iklan dulu ya. Kayaknya udah tahu nih dokter ya kan. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus. Setelah jeda berikut tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.